Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rosa Afriska, NIM 1902311000109 dari kelas Ekonomi Pembangunan C angkatan 2019. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah masalah kebijakan pembangunan. Dan di video ini, saya akan memaparkan hasil mini riset mengenai materi distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan teori pendahuluan dari materi tersebut. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan. Apa itu distribusi pendapatan? Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang mengindikasikan mengenai penyebaran atau pembagian pendapatan atau kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu. Jadi, dalam distribusi pendapatan ini ada beberapa indikator distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu ada kurva Lorenz, yang kedua ada indeks atau rasio Gini, dan yang ketiga ada kriteria Bank Dunia. Yang pertama yaitu kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif. Yang kedua ada indeks atau rasio Gini, di mana menjelaskan tentang kadar kemerataan distribusi pendapatan nasional. Dan yang ketiga, kriteria Bank Dunia, didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan rasio Gini di negara Indonesia. Mulai dari Maret tahun 2013 hingga Maret tahun 2020. Ini adalah grafik perkembangan Gini rasio Indonesia periode Maret 2013 hingga Maret 2020. Bisa diamati terlebih dahulu data yang ada. Garis biru menunjukkan perkotaan, garis hijau menunjukkan pedesaan, dan garis merah menunjukkan perkotaan dan pedesaan. Secara nasional, nilai rasio Gini Indonesia selama periode Maret 2013 sampai September 2014 mengalami fluktuasi dan mulai mengalami penurunan pada periode Maret 2015 hingga September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga Maret 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi COVID-19, nilai rasio Gini kembali mengalami kenaikan pada Maret 2020 yang berarti bertambahnya ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembahasan ini sangat penting mengenai ketimpangan terhadap distribusi pendapatan karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Semakin terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung menggambarkan semakin banyak penduduk miskin. Permasalahan yang terjadi menyangkut kebijakan pemerintah pada permasalahan pemerataan pembangunan, yaitu yang pertama ada sumber dana pembangunan, alokasi dana pembangunan, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan. Nah, jadi sudah jelas bahwa masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu, di mana satu individu atau kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu atau kelompok lain. Sehingga ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa negara di dunia. Masyarakat yang berbeda mempunyai persepsi yang berbeda pula tentang apa itu adil atau merata dan norma-norma sosial budaya, sehingga kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan tetap saja menimbulkan konsensus bahwa terjadi ketidakmerataan yang cukup besar dalam hal distribusi pendapatan. Kemudian, semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita, maka semakin besar pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya. Pertumbuhan GNP
per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan tingkat hidup rakyat banyak, menurut Haryadi et al. Tahun 2007. Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan dalam besarnya pemerataan pendapatan suatu daerah atau suatu wilayah. Banyak kendala yang dihadapi untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut. Ketimpangan yang terjadi antara si miskin dan si kaya sangat besar. Dan setelah ini akan ada video contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai tempat makan yang dimiliki antara si kaya dan si miskin. Dan yang pasti dari segi tempat, segi kelayakan, dan juga segi ketertarikan untuk konsumen, toko dari pemilik si kaya ini akan lebih bagus, akan lebih indah dari toko yang dimiliki si miskin. Video ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi pendapatan antara si kaya dan si miskin pada sektor bisnis. Jadi ada ketimpangan yang terjadi pada seorang wirausaha. Wirausaha yang memiliki toko atau tempat yang bagus dan menarik akan lebih maksimal memperoleh pendapatan per kapita atau keuntungan karena harga barang yang dijual akan menyesuaikan kondisi tempat yang ada. Sedangkan wirausaha yang memiliki toko atau tempat yang kurang bagus dan kurang menarik, meski sudah mengelola tempat sedemikian rupa, namun hasilnya tetap minim karena juga faktor dari tempat yang biasanya tidak strategis, susah dijangkau oleh setiap orang, dan adanya perbedaan modal antara si kaya dan si miskin juga berpengaruh atas hasil keuntungan yang akan didapat antara si kaya dan si miskin. Modal yang dikeluarkan si kaya akan lebih banyak daripada modal yang dikeluarkan si miskin. Kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga terjadi karena semakin menurunnya pendapatan relatif dan pendapatan real oleh 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah. Akibat yang pertama yaitu dari sisi penawaran, antara lain terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal, keterbatasan kesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah. Dan yang kedua, dari sisi permintaan, antara lain karena kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan bagi usaha mereka dan permintaan yang rendah akibat inflasi, sehingga terjadi penurunan daya beli konsumen sehingga tidak meningkatkan pendapatan relatif bagi usaha kecil dan rumah tangga. Dan ketimpangan distribusi pendapatan regional di Indonesia khususnya seperti contoh yang sudah ada di wilayah atau daerah Sidoarjo terjadi di antar daerah, antar provinsi dan di dalam provinsi. Nah, jadi krisis ekonomi Indonesia ini adalah krisis yang menimpa masyarakat kota di Pulau Jawa. Dampak dari krisis adalah munculnya ketidakmerataan di Jawa Bali. Nah, seperti yang udah dicontoh itu di wilayah Sidoarjo Kota dan Sidoarjo Desa, seperti yang sudah dijelaskan itu. Dan perlu upaya dan kebijakan yang nyata menurut saya untuk menanggulanginya. Secara konseptual, pengurangan ketimpangan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu melakukan distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah. Dan yang kedua, mendorong perkembangan kelas menengah kelompok 40% sampai 80%. Karena indeks Gini atau rasio Gini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah. Dan yang ketiga, pertumbuhan inklusif dengan kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas. Berbeda dengan kebijakan pengentasan rakyat dari kemiskinan, kebijakan pengurangan ketimpangan akan penuh kontroversi dan penolakan masyarakat, khususnya dari kelompok kelas menengah atas. Distribusi kekayaan dari kelompok atas akan penuh kontroversi karena dengan kekuatan sumber daya mereka mampu mempengaruhi politisi untuk menghambat setiap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan ketimpangan harus lebih kreatif, inovatif, dan komprehensif, sehingga akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat. Kerangka konseptual kebijakan di atas dapat
diterjemahkan menjadi 5 kebijakan utama yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan perbedaan distribusi pendapatan dan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia, khususnya di wilayah Sidoarjo. Antara lain, yang pertama, ada peningkatan taks rasio atau pajak dan kepatuhan pembayaran pajak. Jadi, rasio perpajakan di Indonesia termasuk yang paling rendah di kawasan ASEAN, sehingga pemerintah tidak banyak memiliki ruang fiskal untuk membiayai pembangunan. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan perpajakan merupakan cara konvensional untuk melakukan redistribusi kekayaan kelompok atas. Kebijakan pajak sangat progresif, akan mendorong penggelapan dan penghindaran pajak dari kelompok atas. Dan yang ketiga, keterpaduan antara pengembangan sumber daya manusia dan peta jalan transformasi perekonomian. Keempat, pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Korupsi yang pastinya dilakukan kelompok atas yang berkuasa merupakan salah satu bentuk regresif transfer dengan sumber daya mengalir dari kelompok bawah menuju ke kelompok atas. Sebagai contohnya, korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Kelima, kebijakan yang terakhir yaitu perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan, dan perumahan. Kebijakan itu bertujuan memberikan jaring pengaman kepada kelompok miskin dan hampir miskin sehingga mereka bisa bekerja dan berusaha lebih baik. Sekian video mini riset yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan materi yang saya sampaikan. Saya Rosa Afriska, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.